warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Beberapa minggu yang lalu kita telah mendengar dan mengetahui bahwa telah terjadi diskusi rapat yang dihadiri oleh sebagian Dzurriyyah Wali Songo, yang itu menyimpulkan sementara kalau kata Ki Madudin telah menetapkan atau memutuskan banyak poin-poin yang dihasilkan dari perkumpulan tersebut. Di antaranya Pak Nasabah Alawi katanya mukhtalafun fihi. Kalau saya menanggapi, mohon maaf dengan segala hormat, ada kesimpulan sementara atau tidak ada dengan Nasabah Alawi nggak ngaruh. Kenapa? Karena keputusan itu menghasilkan apakah nasab itu mukhtalafun fihi, apakah itu nanti menjadi sahihun nasabi, ya enggak, atau makbulun nasabi, masyhurun nasabi atau mardudun nasabi. Itu kalau yang menghadiri dan memberikan pendapat adalah orang yang ahli dalam bidang nasab, atau boleh kita mengatakan al-hadirun itu an-nasabun, orang-orang ahli nasab. Kalau yang bukan ahli nasab, mohon maaf dengan segala hormat, walaupun seorang ulama, seorang alim gitu ya, kalau bukan pada bidangnya, khilaf di antara beliau itu udah mu'tabar. Walaysa kullul khilafi ja'a mu'tabara illa khilafan lahu hadzun minan nadhari. Tidak setiap khilaf itu mu'tabar, dianggap adanya khilaf itu. Tidak, tapi khilaf yang bagaimana itu nanti mempengaruhi dalam hukum, dalam kualitas, dalam kedudukan. Itu khilaf yang lahu hadun minan nadhari, yang itu ada nilai analisis ilmiahnya. Ya tentu yang dimaksud adalah dari alim yang membidangi dalam hal itu. Ya. Jadi kalau saya berpendapat wujudul ittifaq wa adamihi, yang dihasilkan ya dari pertemuan itu, mohon maaf, itu ya nggak ngaruh dengan Nasabah Alawi, karena ketentuannya seperti itu. Ya, pendapat-pendapat itu akan mempengaruhi dalam satu hukum ya, satu kualitas kalau itu keluar dari seorang yang ahli di bidangnya. Sementara yang saya tahu dari semuanya itu nggak ada satupun itu yang dari ahli nasab, nggak ada. Jadi tetap pegangan kita adalah ulama-ulama yang jelas keilmuannya ya. Seperti ya yang saya sering sebut itu Imam Nabhani yang ilmunya tidak diragukan. Syaikh juga sama dengan kredibilitas dan kualitasnya dalam bidang ilmunya. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami jelas jadi rujukan kita fikih dalam madzhab Imam Syafi'i. Subhanallah, ulama-ulama yang luar biasa, dan ulama-ulama yang lainnya begitu. Makanya saya sangat aneh dan saya merasa geli mendengarnya itu ketika ada ungkapan ya, statement yang mengatakan Mbak Alawi diuntungkan dengan pertemuan itu dengan adanya hasil nasabnya mukhtalafun fihi. Bagi saya omongan itu wujuduhu kal adam gitu. Wujudnya omongan itu seperti nggak ada, nggak ngaruh gitu, nggak ngaruh. Mohon maaf ya dengan segala hormat kepada yang bersangkutan yang menyampaikan statement seperti ini. Ya. Dan alhamdulillah ya,
makin kesini makin terang, walaupun pendukung Imad itu masih tetap ramai gitu mendukung. Ya kalau saya tidak bisa ya memaksa orang itu ikut paham seperti kita gitu ya. Walaupun kalau kita berbicara ya dengan akal yang dingin, memakai logika yang sehat dan waras, dalil-dalil dan hujah mereka itu makin kesini makin tidak berkualitas, hanya bermain narasi yang itu tidak lagi ilmiah yang disampaikan. Sering saya menemukan itu mengambil satu redaksi kitab tetapi tidak melihat redaksi di halaman yang lainnya. Satu kitab yang dipegang tapi tidak melihat tapi melihat satu redaksi yang saya maksud tetapi tidak melihat di redaksi yang lainnya. Nah, contoh sekarang kan yang ramai itu yang jadi hujahnya mereka itu kitab Al-Ghuror, katanya Nasabalawi itu disebutkan dengan mimpi-mimpi. Ya. Saya pertama mendengar itu ya terus terang nggak mungkin. Saya selalu husnudon, bukan husnudon ya, meyakini betul, optimis, ting-ting meyakini dengan Syekh An-Nabahani, Syekh As-Sakhawi, Syekh Ibnu Hajar Al-Hatami, dan juga ulama yang nggak mungkin mengisbatkan nasab itu lewat ini, nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Memangnya beliau nggak ngerti yang namanya ilmiah. Mimpi itu tidak bisa untuk menentukan hukum, tidak bisa untuk mengisbatkan nasab, nggak bisa. Mimpi itu bisa itu apa? Untuk jadi rujukan etika aja, jaga adab. Oh ya, walaupun begitu ada mimpi loh ketemu Rasulullah umpamanya. Tapi untuk jadikan hujah dalam ilmu, dalam hukum nggak bisa. Masa iya kita pahami itu ulama-ulama yang saya sebut tadi nggak paham masalah ini? Aneh, nggak masuk di akal, nggak masuk di logika kita gitu. Apalagi setelah kita simak gitu ya, ternyata mimpi-mimpi itu disampaikan hanya sekadar pendukung. Yang di awalnya itu telah menyampaikan pengisbatan itu, bagaimana gitu mengisbatkan nasab ini. Ya, belum di kitab yang lainnya juga. Masya Allah ya. Ini bahaya nih, logika begini ini bahaya kalau dipakai dan diikuti. Nanti membaca ayat riba, pas ketemu ayat la taqulu riba ad'afa mudha'afa, yang nggak boleh itu riba yang berlipat-lipat bunganya. Ini bahaya nanti. Nggak membaca ayat yang lain itu yang riba itu diharamkan secara mutlak. Atau banyak membaca ayat yang berkaitan dengan haramnya arak. Ketemu ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat kalian ini kalau dalam posisi mabok. Berarti nyimpulkan nanti gimana? Berarti kalau nggak lagi mau sholat, nggak apa-apa kita mabok. Bahaya begini nih. Ya, udahlah wahai saudaraku, mendingan sukut. Jangan banyak memberikan narasi, makin nanti kelihatan kualitas saudara gitu ya. Saya santri Kobong bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Ya. Tapi saya harus lantang menyampaikan ya. Karena saudara bicara dan mengomong apa, mengatakan ilmiah tapi bicara Anda tidak ilmiah gitu. Narasi-narasi yang itu membabi buta. Ya itu saja ya. Mohon maaf kepada semuanya ya. Kepada gus-gusku ya. Ya. Semuanya di hadapan saya ya. Baik itu habaib, Udhirah Wali Songo, saya menyampaikan dan mengatakan sekali lagi, antumul kurama, antum muhtaramun wa mukarramun, semua sama di mata saya. Ya, saya punya guru Gus, saya punya guru dari kalangan Ba'alawi,
Cuma itulah ini yang dipermasalahkan sekarang itu, ada orang-orang yang tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala, untuk yang punya usaha ya, berusaha untuk memecah belah antara Ba'alawi dengan Dzurriyyah Wali Songo. Walaupun yang ini kelompok kecil sebenarnya, cuma mereka vokal di medsos. Saya sangat meyakini ya, itu mayoritas Dzurriyyah Wali Songo itu nggak setuju dengan gerakan seperti ini. Mudah-mudahan apa yang informasi yang sampai kepada saya betul adanya. Saya dapat bocoran begitu ya. Ya, dapat bocoran bahwa mayoritas tidak seperti itu. Yang ramai di media itu bukan. Tidak seperti itu. Ya cukuplah yang kita bisa kita sampaikan ya, bahwa Dzurriyyah Wali Songo tidak sama seperti Imaduddin CS. Itu apa yang disampaikan oleh Kesultanan Banten dan juga Kesultanan Cirebon, yang mengatakan mereka nasabnya ke Al-Imam Ubaidillah lalu sampai kepada Rasulullah SAW. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.